Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di diskusi akhir pekannya Podcast Trend. Dan di diskusi akhir pekan ini saya tidak sendiri, tentu saja. Saya ada Mas Dedik Prianto, salah satu redaktur di islami.co. Dan bersama Mas Dedik di hari ini, di sesi ini kita akan ngobrolin tentang media Islam dan Islam di dalam media. Assalamualaikum Mas Dedik. Waalaikumsalam, Kang Irfan, gimana kabar? Alhamdulillah. Jadi apa kabar? Aduh, ini ya alhamdulillah sehat sih, keluarga sehat, ini sehat. Dan tapi Jakarta sekarang lagi dikepung banjir. Ya, meskipun kami alhamdulillah masih aman gitu ya. Iya, kita doakan bareng semoga warga Jakarta dan teman-teman yang mengalami banjir bisa cepat surut dan seperti sedia kala gitu. Iya. Terus juga lihat Mas Hafik Ali juga kelihatannya juga kena banjir. Iya. Iya. Depan rumahnya dia baru ketika jalan keluar. Jalan ternyata nggak bisa masuk ke kompleknya. Ya gitulah realitas di Jakarta. Nah ini kita pengen ngobrol ini nih ke Mas Dedik selaku praktisi di media Islam. Nah sebetulnya kan kalau saya lihat ini di Indonesia ini kan demand soal berita Islam atau kajian keislaman itu kan lumayan tinggi ya, karena ya mungkin populasi kita mayoritas Muslim, terus kemudian juga relatif religius juga gitu. Nah, tapi kalau dari segi platform, kemudian narasi yang didakwahkan, ada peta tertentu nggak sih Mas di media Islam ini? Oke, pertanyaannya cukup menarik sih. Mungkin saya akan mulai dari gini. Sebenarnya pijakan Islam Indonesia itu apa sih, gitu ya? Yang membuat Islam di Indonesia terkenal itu apa sih? Sebenarnya ada tiga titik saya kira. Gitu. Pertama adalah kekuatan dari NU, kedua kekuatan dari Muhammadiyah, gitu. Yang ketiga adalah kekuatan dari pesantren. Gitu. Nah, dari tiga titik ini, disitulah Islam Indonesia terbentuk ya, gitu ya. Ada NU, Muhammadiyah, ada kekuatan pesantren, gitu ya. Ini sebenarnya kekuatan-kekuatan tradisional, gitu, kekuatan lama yang membentuk corak keberislaman Indonesia yang akhirnya dikenal sebagai Islam moderat gitu. Tapi dunia digital itu membawa otoritas-otoritas baru. Otoritas-otoritas baru ini yang oleh tiga akar Islam Indonesia ini akhirnya gitu ya, ini belum bisa klop gitu ya. Belum bisa, dalam artian gini, kalau lihat dari sejarah tahun gitu ya, internet masuk ke Indonesia, digital masuk itu kan 2000-an gitu atau 98 jadi booming up gitu ya. Nah, bagi kelompok-kelompok tradisional ini kan sebenarnya belum terlalu jas untuk masuk ke digital gitu ya. Kelompok mana yang masuk ke dalam digital sebenarnya? Kelompok yang paling dekat itu ya kelompok-kelompok Salafi gitu ya, atau kelompok-kelompok Muslim lain yang sebenarnya jumlahnya itu kecil gitu ya. Tapi karena dia itu kecil, mereka kan kalau mau dakwah secara offline gitu, mereka akan terbentur dengan tiga kekuatan Islam ini gitu, yang sudah mengakar lama gitu ya, ratusan tahun, bahkan sebelum Republik ini berdiri kan. NU Muhammadiyah lebih tua dari Republik, itu yang harus kita harus sama-sama pahami gitu. Nah, karena mereka sebenarnya kecil, agama Islam itu kan agama dakwah gitu ya, beda dengan agama Abrahamik lain, misalnya kayak Yahudi gitu ya, kan bukan agama dakwah yang mengajak orang untuk ayo kamu masuk menjadi bagian dari diriku. Nah, karena sifatnya yang agama dakwah gitu ya, maka kelompok-kelompok kecil tadi itu, NU juga dakwah, dia kelompok kecil juga berdakwah gitu ya. Mereka mau nggak mau offline nggak bisa, mereka bergerak ke online gitu ya. Singkat cerita, 20 tahun setelahnya gitu ya, tahun 2000-an dan sebagainya, kelompok-kelompok ini karena mereka kuat di online, mereka akhirnya membangun seperti yang dibangun oleh NU dan Muhammadiyah dan pesantren, tapi bentuknya digital. Nah, sederhananya gitu ya, mereka ini dengan ajaran mereka gitu ya, mereka yang menguasai di digital gitu. Nah, ajaran mereka kayak apa tuh? Ya mereka konservatif ya, kita harus akuin gitu ya. Konservatifnya gimana? Misalnya sederhana lah gitu ya. Ini bukan lagi soal NU misalnya tradisi atau Muhammadiyah yang menantangnya itu kan sangat lawas, tapi ini lebih soal itu banyak hal lagi gitu. Itu satu bagian, tapi yang lebih esensial adalah soal bagaimana dia memandang konsep negara, soal bagaimana dia kehidupan kita sebagai ini, bahkan beberapa kelompok gitu tidak semuanya memandang bahwa Islam di Indonesia itu bukan bagian dari Islam dan sebagainya gitu. Nah, kelompok-kelompok ini yang sebenarnya membesar di level media gitu ya. Kelompok ini membesarnya di situ. Mereka membuat website gitu ya.
Beberapa kelompok-kelompok kecil ini sangat keras, ada yang sangat keras, ada juga lunak gitu ya. Nah, baru deh gitu ya, kalau masuk ke sekarang tahun 2000 sekian, karena NU dan Muhammadiyah ini sebenarnya udah besar di offline, kelompok-kelompok ini tinggal digetok tular gitu. Ingatkan bahwa oh ternyata kalau kamu besar di offline, sedangkan masa depan yang itu digital, maka dakwah yang moderat sebagai representasi Islam Indonesia kemungkinan besar akan mengalami degradasi yang gede-gedean kalau kalian semua tidak masuk ke going to digital gitu. Nah, dari situlah kelompok-kelompok yang macam kami di NU atau beberapa teman Muhammadiyah yang sekarang mulai growing itu mulai sadar, oh yuk kita bangun yuk, bangun dari tujuan yang panjang ini untuk kita bareng-bareng membangun pesantren digital. Biar apa? Biar wajah Indonesia yang di offline ini moderat, di digital juga sama moderatnya gitu. Nanti kalau saya sempat, saya mungkin akan bagiin slide gitu ya, sedikit aja tentang sedikit petanya gitu. Kalau mau untuk lihat perkembangannya aja gitu di konteks media. Sebelum kita ngomongin yang lebih umum tentang kenapa sih media umum kok kebanyakan sekarang Islam gitu. Ya kayaknya kita harus tahu dasarnya gitu loh gitu. Itu mungkin Mas. Boleh kalau itu sih saya kira. Sebelum kita lanjut ke diskusi yang lebih jauh gitu, kalau misalkan Mas Edik mau share biar kita lebih ada gambaran peta media di Indonesia, peta media Islam terutama, boleh. Oke, aku jadiin ini kayak ya, jadiin co-host kayak ya. Iya, kayak gitu. Oke. Mana? Ini dikit. Ini kelihatan tidak ya? Kelihatan, tapi kelihatan agak kecil banget. Oke, sebentar. Ini saya kasih ini aja dah. Ini sebentar. Ini kita lihat 3 tahun belakangan dulu. Ini tahun 2019. Kira-kira tadi kan saya bercerita soal muasal ini ya, 3 titik menjadi 3 titik akar Islam di Indonesia yang menjadikan Indonesia itu Islam moderat gitu ya, namanya gitu. Ada NU, Muhammadiyah, lalu representasi pesantren. Di digital, gitu. Terus ada kelompok-kelompok kecil yang banyak. Nah, kelompok-kelompok kecil banyak ini gitu ya. Sekarang di digital itu menjadi ruang pertarungan ideologis kelompok-kelompok Islam yang sama kayak pertarungan di zaman dulu ya. Ada berbagai banyak varian pemikiran gitu ya, pemikiran Islam gitu ya. Ada manhaji, salafi, dan lain-lain lah. Kang Irfan lebih representatif pembicaraan itu lebih mendalam gitu. Tapi di digital kira-kira ada kami, jadi dalam analisis kami ada 4 kelompok besar yang kalau gampang-gampang itu kami kasih warna gitu ya. Ini 2019 gitu ya. Ada 4 warna besar, ada warna hijau, kuning, abu-abu, dan merah. Itu representasi yang sebenarnya kami sendiri yang menafsirkan. Misalnya yang paling ini ya, yang paling kelihatan gitu ya, warna merah ya. Warna merah itu kira-kira ada kelompok-kelompok yang takfiri gitu ya, representasinya lewat beberapa media gitu. Kelompok takfiri yang dia beberapa kekerasan, glorifikasi terorisme gitu-gitu ya. Jaringannya kalau nggak Al-Qaeda ya ISIS gitu ya. Nah, ini eksis dan mendulang banyak banget pembaca gitu. Mendulang banyak banget jamaah gitu ya kalau dalam bahasa kita gitu. Itu ada beberapa website gitu. 2019 ini sih 2019 sedikit berkurang, tapi 3-4 tahun sebelumnya itu tinggi banget. Ada namanya Nahi Mungkar, Islam, arrohmah.com dan semacamnya. Arrohmah.com itu bahkan beberapa website ini di-ban oleh pemerintah gitu. Saya sendiri cenderung ya sebenarnya kalau di-ban itu kita bisa debat ya gitu ya. Tapi saya cenderung kalau sudah kelompok atau siapapun itu atau media apapun itu yang sudah incitement to violence gitu ya, untuk secara nyata dia ngajak ke kekerasan gitu ya, yang menurutku pemerintah harus turun tangan, entah bagaimanapun caranya gitu ya, menertibkan apa gitu ya. Ya, nah itu. Nah, yang kedua saya menyebut misalnya ada istilahnya Islam politik, kelompok Islam politik representasi oleh beberapa media. Nah, situ ada Era Muslim, Portal Islam, yang kuning ini berarti ya, gitu. Yang kuning gitu ya, gitu. Ini Islam politik. Lalu yang yang warna biru ini yang konservatif. Jumlahnya banyak banget di digital gitu. Dan ini yang paling awal saya kira yang ada di Indonesia. Dan dia membentuk klaster-klaster yang ya kalau kita lihat representasi keislaman sekarang yang agak konservatif, saya kira bermula juga dari kelompok-kelompok ini. Misalnya kenapa sih konservatif? Misalnya gini, ada dari 20 ini kan 20 besar media keislaman yang jumlah pembaca atau jamaah ya jutaan per bulan gitu ya. Konservatif kenapa sih? Simpel ya. Kalau misalnya ada satu situs namanya ini ya, nomor
berapa ini muslimah.or.id. Kalau teman-teman ngecek situsnya, ini kan situs untuk perempuan gitu ya. Untuk perempuan belajar Islam, belajar haid lah, segala hal lah, mulai haid dalam Islam, nifas dalam Islam gitu-gitu sampai hubungan dalam Islam. Nah, ini kan khusus untuk perempuan, Kang Irfan. Tapi di situs ini tidak ada wajah perempuan, Kang Irfan. Laki-laki semua. Nah, kita cek aja ya. Saya akan ngasih ininya. Saya stop sharing. Kita bareng-bareng untuk share screen gitu ya. Desktop, oke. Ini kelihatan desktopnya ya. Yeah. Kita akan ngecek soal apa ya? Oke. Kita lihat dulu ya. Kita website-nya ya. Kita klik misalnya muslimah.or.id ya untuk membuktikan bahwa ini tuh konservatif atau tidak, atau kami sering menyebutnya ultra konservatif gitu ya. Ini kan situs tentang perempuan kan. Tapi bagi kelompok-kelompok ini atau media ini tidak ada wajah perempuannya. Loh, ya kan? Kalau tuh ada wajah perempuan, ini akan di-blur. Ini kelihatan nih. Iya. Kayak gini nggak? Karena bagi mereka, bagi kelompok ini, perempuan itu ya tidak boleh keluar rumah, perempuan itu tidak boleh kelihatan wajahnya, suaranya gitu ya. Karena itu aurat gitu. Nah, sebenarnya di level ideologis tidak apa-apa, ini hanya soal dialektik aja ya. Tapi di level yang lebih jauh gitu, ini kali kita hidup di dunia demokrasi ketika perempuan dan laki-laki komposisinya sama. Nah, secara teologis mereka nggak boleh gitu. Nah, ini yang jadi persoalan sih sebenarnya gitu. Di level yang lebih jauh, kita membayangkan 30 tahun, 40 tahun lagi, kalau ini membesar, representasinya yang tadi saya bilang, Indonesia sebagai wajah Islam moderat gitu ya, orang akan melihatnya, oh ternyata di Indonesia tidak boleh loh perempuan kelihatan gitu ya, gitu maksudnya. Jangan-jangan itu yang maksudnya secara ya jangan-jangan kayak nanti 20-30 tahun kemudian kalau ini membesar gitu narasinya, jadi kayak perempuan nanti akan nggak boleh nyetir, nggak boleh sekolah, harus misah dengan laki-laki gitu ya. Oh iya. Jadi kayak ya beberapa negara Islam lain gitu juga mengalami hal serupa karena ultrakonservatisme di negara itu meninggi. Nah, di Indonesia digital yang ini memang meninggi gitu. Kita kan nggak tahu misalnya generasi Z atau generasi yang lebih generasi mungkin anak-anak kita kan, kalau belajar digital full terus hanya ketemunya kelompok ini, dia akan merepresentasikan, oh ternyata Islam itu begini loh. Berarti saya harus begini untuk untuk menjelaskan tentang Islam yang tertutup gitu. Lalu ada lagi yang berwarna hijau. Saya kembali ke screen tadi ya. Ada lagi yang berwarna hijau. Itu yang kira-kira kami sederhana itu yang pro keberagaman gitulah. Gitu. Dan ini ada NU, Muhammadiyah, dan nggak banyak. Dulu masih NU tertinggi. Tapi ini 2019 loh, Kang. 3-4 tahun lalu di sini tidak ada hijau sama sekali gitu. Makanya saya bilang NU Muhammadiyah tinggal digetok tular. Lalu kita cek ya tahun 2000 kelihatan nggak ya nih? Ini tahun 2021. 2021 alhamdulillahnya peta agak mulai berubah gitu. Yang keras-keras takfiri gitu ya, atau dia yang pro kerasan, pembacanya juga sudah menurun. Karena literasi yang dilakukan teman-teman gitu, mulai dari Kang Irfan dan teman-teman itu agak mulai berhasil menyadarkan, atau ya kelompok-kelompok yang keras ini mulai menahan diri gitu ya. Saya nggak tahu bermutasi jadi apa gitu ya. Tapi kelompok-kelompok yang pro keberagaman ini mulai meninggi gitu. Makanya representasi ada NU, ada Islami.co, Bina Syariah, bahkan teman-teman Muhammadiyah juga mulai masuk gitu ya, Suara Muhammadiyah, IB Times, dan kami saling berkolaborasi. Saya ini kan sebenarnya saya ini 40%-nya Muhammadiyah, 60%-nya NU kan. Kenapa bisa gitu tuh? Karena saya kan lahir di Bojonegoro, lalu saya TK Aisyah di Cilamongan, MI Muhammadiyah Lamongan gitu. Lalu setelah itu di NU, ayah saya Muhammadiyah gitu. Jadi saya berada di tengah-tengah, apalagi sekarang di Jakarta. Jakarta ini kan representasi NU Muhammadiyah cair banget, betul. Misalkan cair banget gitu ya. Nah, tapi ya perkembangan digital khususnya media ini ya bergerak terus, apalagi pasca runtuhnya FPI dan HTI sebagai entitas organisasi gitu ya. Lalu entah bergerak sebagai apa yang kita nggak tahu, karena digital ini kan selalu dinamis dan berubah terus. Ini website, di YouTube dan media sosial lain beda banget gitu ya. Tapi saya kira basisnya tetap dari website. Karena kalau kita lihat misalnya
beberapa platform yang digemari orang sekarang kayak TikTok gitu ya. Kan TikTok udah mulai banyak banget orang belajar tentang Islam media. Itu sumbernya juga dari media gitu sih kan. Jadi kalau saya ditanya bagaimana peta sekarang sebenarnya secara alhamdulillahnya media-media yang pro keberagaman sudah mulai meninggi gitu ya. Yang agak kerasa mulai mundur, tapi ya pertarungannya tinggal ideologi itu antara ya ideologi yang itu moderat dengan kelompok-kelompok yang konservatif. Itu saya kira yang sekarang lagi ya, dan itu akan terus-terusan saya kira. Saya ke orang yang percaya misalnya kayak salah satu kelompok yang keras Wahhabisme gitu ya yang ada di Indonesia. Saya kok nanti merasa kelompok-kelompok ini akan jadi yang tanda kutip Nusantara gitu kan. karena akan merangkul Nusantara apa kayak kultur gitu ya atau gimana Mas? Iya, saya merasa akan gitu. Jadi mereka tidak akan sekeras seperti mungkin di Arab atau mungkin di Afghanistan gitu. Saya merasanya begitu ya. Kalau kelompok-kelompok Wahabi atau ini karena misalnya contoh ya. Mungkin beberapa teman Syekh Ali Jaber gitu misalnya sebagai kita sebut karena dia dari Arab, dia dulu dianggapnya representasi dari Wahhabisme gitu ya awal-awal, tapi 2 tahun 3 tahun belakangan bahkan terakhir ketika beliau wafat, beliau jadi sangat moderat misalnya gitu. Saya kok agak yakin gitu ya, saya nggak yakin kelompok-kelompok ini nanti itu akan begitu kan. Jadi tinggal nanti dialogis ya sama kayak dulu Muhammadiyah awal gitu ya dengan TBC gitu ya, tahayul gitu, khurafat gitu ya. Belakangan dari sangat cair, gitu misalnya kayak gitu-gitu. Saya bayangkan gitu. Yang jadi masalah aja itu kelompok-kelompok takfir yang sebenarnya kecil banget, ya, tapi dia punya voice yang sangat-sangat powerful dan sangat-sangat ya berbahaya gitu. Sebenarnya itu sih. Gitu. Nah, ini menarik nih kayak yang barusan Mas Edi bilang bahwa ada kemungkinan ideologi ultra konservatif ini pada akhirnya akan cair dan akan moderat. Nah ini kalau dari pandangan Mas Edi sendiri, apakah mungkin karena secara natur orang Indonesia memang nggak suka yang keras-keras gitu secara ideologi, mereka lebih senang yang nyari tengah-tengahnya gitu, atau karena kalau saya lihat juga saya teringat ada beberapa partai yang di awal sangat Islamisme banget, terus hari ini kayak mulai ada pengajian gitu kan, ada tahwilan gitu, mulai mengadopsi kayak Pancasila dan seterusnya. Ini karena apakah secara natur masyarakat Indonesia nggak suka yang terlalu saklek dan keras, atau karena sebetulnya topik yang disebarkan jarang yang levelnya ideologis, tapi yang levelnya itu masih kayak yang di permukaannya aja nih Mas? Saya merasa begini, beberapa kelompok konservatif ini gitu ya, kan gini, di Islam itu kan ada yang namanya fikih, ada yang namanya usul fikih, ada yang namanya akidah. Nah, beberapa kelompok konservatif ini gitu ya, yang saya temui gitu ya, ini kan selalu hal-hal yang berbau fikih gitu ya, itu disamaratakan dengan urusan akidah gitu. Sedangkan di Indonesia kan enggak. Indonesia kan bisa membagi hal kayak gitu kan gitu. Apalagi Indonesia sebenarnya Syafi'i gitu ya, kebanyakan Syafi'i kan prinsipnya ketat dengan pribadi gitu ya, sangat ketat dengan pribadi. Syafi'i itu dari 4 mazhab kan sangat paling ketat ya Kang ya. Tapi lentur keluar. Nah, saya rasa kalau misalnya saya bayangkan itu sebuah bandul gitu ya, ini karena orang semuanya lentur itu jadi wacak kita, itu akan ya wes sama-sama lentur gitu ya. Gitu. Dan itu menjadi penerimaan kita sebagai warga, termasuk mereka yang ingin dalam tanda kutip berdakwah dengan di Indonesia gitu. Representasi Syekh Ali Jaber itu menurutku akan mengingatkan ke banyak kelompok kira bahwa kamu membawa ideologimu yang keras ke sini, sekeras itu akan mendapatkan sedikit simpati gitu ya. Toh misalnya kelompok-kelompok yang keras ini juga saling bertentangan gitu ya. Tapi dia akan tahu bahwa oh ternyata begini loh. Wali Songo juga dulu begitu kok, tidak keras gitu, hingga akhirnya Islam Indonesia secara bertahap itu diterima, tidak dengan menyalahkan yang lain, tidak dengan membuatmu lebih bagus dari yang lain, membuatmu lebih lebih Islami dari yang lain gitu sih. Saya merasa akan seperti itu gitu ya. Jadi akan ada kalau cengcengan teman nanti akan ada Wahabisasi Nusantara gitu. Makanya tinggal secara demokratis gitu ya, karena kita di iklim demokrasi gitu ya, dan kita masih menganggap bahwa sistem ini sistem yang paling bagus untuk umat Islam gitu, dan untuk hidup di negara seperti Indonesia ini, saya kira mereka akan bernegosiasi
dengan itu. Tinggal posisinya adalah kita gitu ya, mulai ya kalau soal challenge gitu, challenge gagasan dan sebagainya kan sejak zaman bahkan sejak zaman Nabi kan, Nabi juga muncul juga di challenge setelah orang ya, kayak gitu akan terus-terusan gitu ya. Ya jadi yang tidak boleh beneran adalah satu ya takfiri itu beneran nggak boleh. Yang nggak boleh itu menyalahkan dengan sangat keras, itu tidak boleh. Kalau jidal atau perdebatan nggak apa-apa kan, wajadilhum billati ahsan gitu ya. Ya kalau kamu mau debat gitu ya wes gitu dengan ahsan, ya nggak boleh itu ya sampai incitement to violence. Nah itu baru menurutku bermasalah. Kalau dari segi topik nih Mas, kalau dari segi topik kita kan kayak tadi ada spektrumnya tuh moderat, ultra konservatif. Nah kalau dari segi topik yang katakanlah misalkan laris gitu di Indonesia itu biasanya yang seperti apa sih gitu? Nah ini pertanyaan menarik sih. Jadi gini, Indonesia ini gitu ya, atau publik digital Islam gitu ya, orang belajar Islam ya yang senangnya ya urusannya praktis, ibadah praktis gitu ya, ibadah praktis keseharian A sampai Z terkait Islam gitu ya. Jadi itu semuanya ya ada di Google. Nah kelompok konservatif tadi itu sudah menang duluan, sudah ibarat udah mau ini saya bayangkan kalau digital itu ya kayak inilah, kayak mall gitu ya Kang ya, mall besar gitu ya. Nah kalau Kang Irfan mau masuk mall biasanya ngapain? Kalau nggak main-main, ya beli sesuatu gitu ya. Ya, atau ke toko spesifik gitu ya. Nah, toko-toko spesifik yang ada di mall ini gitu ya, itu sebenarnya sudah dimiliki duluan oleh kelompok-kelompok ini. Nah, jadi kan kalau misalnya karena udah ada duluan, mereka udah besar duluan, udah kalau di istilah di e-commerce sudah ini duluan lah, udah punya bintang yang banyak gitu ya, bener kayak gitu. Dan itu duluan gitu. Nah, kelompok-kelompok yang moderat itu baru gitu, baru. Nah, mereka dulunya konten-kontennya ya konten-konten yang serius-serius. Misalnya kalau di NU gitu ya. Di NU itu kan kalau satu hukum aja, jawabannya kan bisa banyak, bisa 1 2 3 4. Nah, sedangkan orang kalau mencari di mall pengennya kasih jawaban langsung gitu ya. Kasih jawaban langsung. Aduh, ini kan puyeng kan. Muhammadiyah juga sama. Majelis Tarjih kan jawabannya juga panjang. Aduh, jadi nggak menarik. Nah, belakangan gitu ya, dengan iklan digital gitu, kelompok-kelompok atau dengan via media ini juga mulai bernegosiasi gitu ya, mulai untuk menyederhanakan persoalan gitu. Nah, dari situlah maka mulai banyak. Ya, akhirnya mall banyak ini sudah mulai diisi oleh hampir imbang, dan belakangan yang ini banyak gitu, yang kelompok yang hijau itu mulai banyak, dan tidak lagi ngomongin yang serius-serius gitu. Karena yang ringan-ringan ini ya digital itu ibarat gerbang untuk kamu belajar yang lebih serius ya lewat guru gitu ya. Saya selalu percaya bahwa digital ini hanya jembatan untuk kamu belajar yang lebih serius ya terkait Islam gitu ya. Itu juga yang saya kira alasan mengapa media-media umum di Indonesia gitu ya itu sekarang mulai masuk ke isu Islam, Kang. Ini menarik. Nah, itu juga menarik nih, yang kemarin itu di Sindo News ya kalau nggak salah, yang kemudian Mas Jenik juga komen. Jadi Sindo News kemudian memberitakan, bikin infografis tentang suatu ramalan kiamat yang diklaim oleh salah satu pihak, oleh salah satu orang, saya lupa namanya, sebagai berangkat dari penafsiran dari Al-Quran dan seterusnya gitu. Nah ini sebetulnya kayak apa ya, Islam di dalam media Islam dengan Islam di dalam media umum itu sebetulnya ada ini nggak sih, ada perbedaan? Perbedaan nggak ya? Nah ini saya kebetulan sempat narik data, ini menarik banget sih. Saya share lagi. Karena ini juga jadi bukan hanya kita yang kesel, beberapa teman yang pemerhati media gitu ya, beberapa kawan kami yang kerja digital gitu juga agak sebel. Jadi gini kan. Jadi ini bermula dari sekitar 3 tahun belakangan ini gitu. Saya tadi cerita bahwa growing digital itu tinggi banget, termasuk digital tentang Islam, termasuk orang belajar Islam, kira-kira gitulah. Nah, ini saya sempat narik data. Jadi gini, ini 3 tahunan lalu gitu ya. Jadi kelompok Muslim ini sebenarnya ini pembacanya itu tinggi dan cuma ada di pembaca Muslim kan. Jadi kalau kamu belajar Islam, ya kamu belajar Islam di pesantren, di digital inilah, kira-kira gitu. Nah, mulai melambat laun kelompok ini membesar, dan kelompok ini gitu ya tidak bisa dijangkau oleh pembaca dari media urus utama, Kang. Sedangkan ya namanya media digital itu kan ya salah satunya kan klik, cuan, view lah.
ujung-ujungnya cuan lah, gitu ya. Sedangkan ini grow-nya tinggi banget, mereka tidak bisa masuk nih ke kelompok yang gede banget, yang punya digital itu punya kue digital yang tinggi banget. Hingga belakangan, 2 tahun belakangan mereka merasa kayaknya kami harus masuk ke isu Islam deh. Ya, ada beberapa media yang bener, ada media yang enggak lah, dan saya sering ngomong gitu. Media yang bener itu kira-kira karena dia itu tahu bahwa ada kelompok besar market yang tidak kami sentuh, maka kami nyatunya dengan mengajak kerjasama kelompok-kelompok Islam yang kira-kira ya itu tadi representasi dari Islam Indonesia. Beberapa media bagus soal itu, misalnya kayak tirto.id gitu ya, tirto.id, dulu aja Beritagar itu kerjasama dengan kelompok-kelompok ini, NU dan Muhammadiyah, kerjasama konten, gampangan gitu. Untuk apa? Karena dia kan bikin konten ini kan juga nggak murah gitu, ada biayanya karena investasi ke orang, terus investasi ke ilmu pengetahuan gitu. Karena mereka tidak itu, mereka mengajak kelompok ini untuk ayo kita joinan aja lah. Gue mau masuk ke isu ini gitu ya, toh tidak akan menggerus pembacamu, tapi aku butuh konten, kamu akan jadi mitra aku gitu. Tapi ada juga yang nggak bener media-medianya, dia cuma ini kan kopas, menulis ulang dari yang sumber manapun, asalkan sesuai dengan ini mereka gitu. Dan itu banyak banget beberapa media gitu. Situs kami misalnya islami.co gitu ya, itu di kopas banyak banget. Sedangkan kalau ilmu digital itu gini, kalau kamu sudah mengopas sesuatu tanpa nge-link ya, kamu ibaratnya satu nyolong, yang kedua mungkin mesin akan menganggapmu sebagai plagiat. Sedangkan digital ini kan media-media ini kan kecil semua gitu ya. Sedangkan media ini sudah besar gitu ya, media yang ya mesin Google akan merasa bahwa oh yang bener ini yang media besar dong. Ini mungkin yang itu. Nah, selevelnya kayak gitu. Itu belum lagi soal sumber ya. Saya kok yakin redaktor ini kok sedikit yang punya redaktor yang punya kapasitas keilmuan keislaman. Jadi ya dia punya copywriter banyak gitu ya. Dia punya writer banyak. Nah, karena itu, karena punya copywriter banyak ya mungkin mereka akan menuliskannya gitu ya. Menuliskan dengan ya apapun yang penting aku bisa menaikkan trafficku. Nah, ya gitu-gitu. Nah, menaikkan traffic kan kalau semua media kan punya Google Trend gitu ya. Google Trend, kalau Google Trend-nya hari ini, besok hari Saban misalnya, lagi ramai jauh hari Saban, mereka akan nulis cepat-cepat soal hari Saban. Sumbernya dari mana? Bisa bodo amat. Makanya belakangan kita nemu gitu ya. Belakangan kita nemu ada beberapa yang media yang dalam tanda kutip ketelingsut. Sumbernya dari sumber kelompok-kelompok konservatif atau beberapa dari sumber-sumber yang tidak otoritatif ngomongin agama. Nah, ini kan jadi masalah. Lawang kamu kalau belajar, misalnya kalau di digital itu ada istilahnya inilah apa namanya? Ya sumber otoritatif kamu dari misalnya dokter gitu ya, kamu akan cari dokter beneran gitu ya. Betul. Kan karena itu verifikasi, karena itu covering both side misalnya nah, ini kok jadi media yang incitement to violence gitu misalnya kayak gitu. Nah, itu akan jadi gila gitu ya. Misalnya kayak gitu. Nah, karena misalnya saya nemu ini contoh lagi ya Kang ya. Ini media judulnya apa? Bola.com. Saya tuh ngecek, ketawa ya Allah, ini gini amat ya. Ini tata cara sholat Idul Adha beserta niat dan bacaannya. Bayangin apa hubungannya media bola gitu dengan urusannya Idul Adha. Kecuali ini nih, pemain-pemain Muslim di Liga Inggris sholat bersama Idul Adha, misalnya. Muhammad Salah sholat Idul Adha di Anfield misalnya. Tata cara ya. Misalnya kayak gitu. Nah, kedepannya saya merasa bahwa ya emang kelompok-kelompok Islam moderat emang harus dekat ke media-media ini gitu ya. Dan media-media ini jangan kok membiarkan writer-writernya untuk ngambil sumber ngawur gitu. Karena kita gampang kok asalkan tujuan besarnya ya kan. Representasi Islam moderat yang di offline tinggi gitu juga terjadi di online, kita harus kerja bareng karena ya saya percaya media itu etalase orang untuk melihat kita. Orang luar kalau melihat Indonesia dari apa sih? Ya dari media lah gitu. Saya kayak gitu. Nah, ini menarik sih, saya baru tahu bagaimana media umum bisa sampai kayak Copas kayak gitu secara tertib lah gitu, terus kemudian mengkhianati brandingnya dia gitu atau topik ekspertisnya dia demi mengejar kalau demi klik gitu ya. Ya, demi klik. Nah, kalau dari segi narasi apokaliptik nih Mas Edik, itu kan juga kalau yang saya tahu itu Pak Greg Philly itu pernah nulis bahwa media, terutama buku keislaman Indonesia ini kebanyakan ngomongin isu-isu apokaliptik gitu, dan
Kalau di media sendiri hari ini itu masih ramai gak sih? Iya, saya itu salah satu yang emang harus kita khawatirkan dengan serius itu soal narasi apokaliptik gitu ya, karena itu selalu diafirmasi gitu, karena gini, secara kecenderungan manusia ini kan orang akan selalu mencari hal-hal yang kira-kira supranatural yang kira-kira dia tidak mampu gitu untuk mereka. Di media kayak gitu salah satu yang diklik paling tinggi itu hal yang supranatural kayak gitu ya, yang kadang kita tidak bisa verifikasi gitu misalnya kayak gitu. Nah sebenarnya media arus utama kan harusnya kan kerja verifikasi itu ya, misalnya soal kiamat gitu ya, atau kalau dalam riset kan banyak banget ya soal kiamat itu membuat orang pergi ke Syria misalnya kan, itu kan banyak banget risetnya, tinggal kita nyari aja. Tapi di level media gitu ya, harusnya media kita bantu teman-teman Muslim yang debunking atau bantu teman-teman yang kontra narasi itu gitu. Harusnya itu sih gitu. Itu yang kami lihatnya. Cuma beberapa teman media yang itu, misalnya beberapa kawan-kawan media yang membuat reportase panjang terkait ucapan satu tokoh tertentu yang ya mengabarkan kemarin ada apa masih ingat saat Ramadan kemarin gitu ya. Oh tanggal 17 atau tanggal apa gitu ya. Itu akan ada kiamat, ternyata kiamatnya nggak jadi. Wah, jangan ini tuh dia punya orang dalam kali di akhirat kali. punya orang dalam kali ya, makanya nggak jadi nih gitu misalnya. Tapi itu growing-nya tinggi banget karena orang akan cenderung ya sama lah kayak kalau zaman dulu cetak orang akan beli majalah-majalah. Kalau di Jawa Timur ada majalah Liberty lah gitu ya, atau majalah-majalah yang urusannya dengan kiamat, atau ya banyak banget ya itu ya hal-hal yang berbau ramalan, mulai dari zodiak sampai ini kan sesuatu yang disenengin gitu. Termasuk narasi-narasi apokaliptik yang sebenarnya di Islam itu sejak dulu juga sudah ada. Nabi aja tidak pernah bisa tahu kapan terjadinya kiamat kan. Orang yang paling dekat dengan Gusti Allah gitu ya, dia aja nggak tahu gitu ya, apalagi beberapa orang gitu ya. Dan itu beberapa kawan kami men-challenge itu gitu ya. Cuman saya kira itu tidak cukup karena harus dibantu teman-teman media arus utama yang juga harus membantu memverifikasi, karena saya percaya jurnalisme yang bagus itu gitu ya, jurnalisme bagus itu menentukan kehidupan warga negeri tertentu yang jadi bagus atau tidak gitu. Semakin jurnalismenya bagus, saya yakin warganya akan semakin bagus. Dan demokrasinya juga akan semakin bagus gitu ya. Gitu ya. Secara kan jurnalisme ini saya masih percaya jurnalisme ini salah satu tonggak untuk kita bisa hidup secara demokratis gitu ya. Kan ya karena dan Islam gitu ya, Islam sebagai salah satu dan platform itu bisa membantu itu gitu kan. Karena kita punya banyak banget metodologi gitu ya. Hadis saja kita punya klasifikasi yang sangat ini sampai diterima menjadi sahih gitu ya. Kita punya itu dan secara dan itu saya kira inline dengan ya verifikasi jurnalisme gitu. Itu sangat membantu kalau kita mau bareng-bareng. Nah, makanya kalau ketika beberapa media gitu ya mencederai ininya sendiri dengan mengambil banyak sekali yang tidak bisa kita verifikasi, itu akan ya sedih banget sih gitu. Ya, jadi kalau yang saya tangkap itu sebetulnya persoalannya di kemampuan Muslim di Indonesia untuk memverifikasi berita secara mandiri gitu ya, untuk apakah ini hoax ataukah generasinya apa, dan mungkin kemampuan juga di media arus utama yang mau juga ngambil atau merangkul industri atau media atau berita keislaman untuk bisa memverifikasi rujukan atau orang yang mereka jadikan di depannya gitu ya. Karena kalau yang saya lihat itu mungkin juga itu ya kayak yang kenapa beberapa media gitu dalam tanda kutip salah milih ustadz gitu untuk mereka tampilkan di depan umum, juga mungkin karena berangkat dari ketidakmengertian mereka soal peta narasi, soal peta ideologi, dan soal peta identitas keislaman di Indonesia kali ya. Iya, karena ya lagi-lagi media cuma tahu siapa yang lagi rame ya itu yang jadi ini gitu. Ya itu emang makanya saya selalu bilang misalnya kalau teman-teman di pesantren gitu ya, kalau kamu ingin mewarnai dunia keislaman 30-40 tahun lagi ya emang dalam tanda kutip kita emang harus masuk ke media. Itu udah banyak banget, ya kan? Masuk ke kalau pengusaha ya banyak sih gitu ya. Tapi kalau ke media ini yang harusnya yang kepala-kepalanya gini gitu itu harus dimiliki oleh teman-teman yang punya corak
keindonesiaan dan keberislaman yang beres gitu. Zaman dulu kita punya Mahbub Junaidi yang di ini gitu ya, misalnya kan. Terus ya lagi-lagi tidak, di Kompas agak lebih bagus. Di situ ada ada beberapa redaktur yang punya ini yang bagus gitu ya, beberapa dari NU dan Muhammadiyah gitu. Tapi beberapa media yang online gitu ya, itu kan enggak gitu. Bahkan saya nih Mas, saya pernah ngobrol dengan ini kacau banget dengan salah satu media yang salah satu paling hits ya di Indonesia gitu. Media yang sering clickbait gitu. Dan mengambil kami, cuman saya nggak ngomong bahwa saya dari itu tersebut, saya ngobrol di sebuah forum gitu. Terus dia bilang sampai gini loh. Dulu nih ada nih satu media Islam ini yang ya pengennya kami sih ya kamu masuk ke ini kami lah biar mewarnai atau apa gitu. Tapi dia marah karena tulisannya kita ambil, padahal kan enggak, itu kan dakwah gitu. Lah, ini bukan soal dakwah, ini kamu tuh nyolong, kamu tuh tidak verifikasi, kamu tuh lebih jelas soal itu gitu ya. Jangan saya juga ngambil dari kelompok-kelompok yang ini, saya sadar kok itu. Tapi iya dia sadar itu, tapi dia sadar bahwa kerja jurnalistik itu adalah kamu itu mewartakan kebenaran loh. Enggak gitu kan? Nah kalau kamu caramu aja nyolong, caramu aja tidak gitu. Caramu gitu ya, kamu bagaimana kamu disebut sebagai jurnalis, bagaimana kamu disebut sebagai watchdog jurnalisme gitu kalau kamu begitu. Itu sangat miris sih. Jadi itu dia salah satu redaktur itu gitu. Ini saya merasa bahwa ya itulah realitas masyarakat kita gitu ya. Makanya platform-platform lain gitu ya yang mampu ini ya seperti Kang Irfan, sebenarnya itu penting untuk masuk ke media gitu ya. Itu sih miris sih, tapi ya gimana lagi ya. Makanya kayaknya kita perlu untuk masuk ke teman-teman pesantren kita, ayo masuk ke situ biar corak keberislaman kita di media itu semakin tinggi, karena saya yakin 3-4 tahun lagi gitu ya media di Indonesia akan mungkin akan semuanya ngomongin Islam. Sekarang udah terlihat dan akan trennya akan terus. Makanya kalau itu sampai salah langkah gitu ya wajah Indonesia secara umum digital ya mungkin akan ditentukan oleh ya itu redaktur yang ada di ini sekarang gitu sih. Oke, ini menarik nih, tapi karena waktunya terbatas, saya mau pertanyaan terakhir ini ke Mas Dedik. Kalau dari pandemi sendiri ada dampak gitu terhadap entah itu topik yang rame terkait keislaman atau terhadap media Islamnya sendiri atau media umum yang kemudian juga melakukan perangkulan dengan cara yang benar maupun tidak benar terhadap isu-isu Islam. Ya, ini menarik banget. Saya baru kemarin bilang ke teman-teman gitu ya di beberapa redaktur gitu ya, di jaringan kami media Islam gitu. Ke depan gitu ya. Isu vaksinasi gitu salah satu isu di COVID gitu ya. Dan Kang Irfan tahu sendiri gerakan anti vaksin di Indonesia juga cukup membesar bahkan. Dan dua hal ini akan juga membesar. Makanya misalnya di Twitter beberapa hari lalu ada seorang ustadz gitu ya. Saya akan sebut aja karena ada bukti ininya gitu ya. Mungkin saya nanti kasih ke Kang Irfan. Ada seorang ustadz namanya Ustadz Garamatan gitu ya. Dia mencuit sesuatu tentang vaksin gitu ya, tentang vaksin gitu ya, seorang ya kira-kira habis vaksin terus dia sakit gitu ya. Sakit gitu kira gitu. Nah, lalu dia bilang astagfirullah atau gitu-gitulah ya. Nah, ternyata itu adalah simulasi orang vaksinasi gitu. Jadi sebelum ada vaksinasi gitu. Sampai gitu. Terus ada lagi kisah di Jember gitu ya. Di Jember ada beberapa pesantren setelah divaksin Sinovac spesifik itu, vaksin Sinovac dia jadinya santrinya jadi sakit gitu. Nah, padahal itu vaksinasi lain gitu. Itu tahun 2000 kira-kira 3-4 tahun yang lalu. Tapi sudah dikasih label itu. Jadi hoax tentang Islam dan vaksin ini jadi tinggi-tingginya. Beberapa bulan ini dan mungkin akan terus dan orang akan jadi antipati gitu. Dan itu jadi sesuatu yang sangat gimana ya? Harusnya kan Muslim punya dia punya alat verifikator diri sendiri gitu ya. Lawang sama kayak kita menerima informasi apapun lah. Nah, tapi karena beberapa ustadz atau apa yang gitu ya, jadi
ya meskipun kita tahu bahwa persoalan ini tidak tunggal ya masalahnya ya, tapi di konteks Islam gitu ya, konteks Islam saya kira itu akan jadi isu yang sangat sangat terus-terusan gitu. Itu belum lagi soal misalnya kalau kita lihat awal-awal vaksin ya, soal bahwa bahwa virus ini dari Cina terus dianggap itu adalah ini adalah Ya'juj dan Ma'juj dalam bentuk itu misalnya itu akan terus-terusan itu bahwa sentimen-sentimen rasisme gitu ya karena saya kok menduga nanti juga akan ada hal yang serupa lagi dan sebagainya itu akan menjadi dianggap mungkin ini tanda-tanya apokaliptik lagi ya kan? Dan itu kita sebagai muslim harus saya misalnya percaya bahwa kalau saya sakit ya ke dokter, kalau saya butuh pengetahuan agama ya saya akan ke guru agama yang jelas ininya dan jelas jelas sanadnya, jelas dia belajar di mana, dia gitu-gitu. Nah, itu saya kira akan jadi isu yang sangat menarik. Dan yang terakhir, isu yang paling ini ya tetap isu keislaman harian, isu tentang itu akan jadi sesuatu yang sangat dicari orang gitu. Makanya penting untuk menumbuhkan kita bareng nih ustadz-ustadz digital baru, media-media baru yang keberagaman, YouTuber baru yang ini, TikToker yang pro keberagaman itu penting untuk kita tumbuhkan bareng-bareng. Karena kalau tidak, sekali lagi, wajah keislaman di Indonesia yang representasi NU, Muhammadiyah, yang pesantren, yang sudah kuat di digital, mungkin kalau itu tidak kita tumbuhin bareng-bareng, 50-60 tahun lagi, gitu ya, mungkin itu hanya sekedar cerita yang kita cuma bisa lihat di buku-buku sejarah. Gitu sih. Wah, ini selain enlightening banget gitu, mencerahkan, tapi juga mencemaskan ya beberapa hal ternyata sangat kompleks lebih dari yang kita duga. Tapi semoga ada manfaatnya diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak Mas Dedik atas waktu dan informasi dan pengetahuannya. Terima kasih. Kita belajar banyak di sesi kali ini dan semoga kita sebagai entah mungkin teman-teman sebagai pelaku praktisi media atau juga penikmat informasi atau pengetahuan keislaman di media Islam bisa mendapatkan tips and trick dari yang tadi Mas Dedik jelaskan tentang bagaimana memilah informasi, memilah pengetahuan, memilah media keislaman atau juga mungkin terpanggil untuk ikut memperkaya hasanah keislaman yang moderat, yang inklusif dan berkeberagaman di Indonesia. Itu aja untuk diskusi akhir pekan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.